Bab 19. Bagaimana kebahagiaan terjadi? Sebelumnya saya sarankan kepada Anda semua, ikutilah bab ini sampai selesai. Kembalilah kepada diri Anda, amatilah diri Anda, karena itulah telah saya katakan sebelum ini bahwa mengamati diri sendiri merupakan hal yang sangat menyenangkan dan luar biasa. Setelah beberapa waktu, Anda tidak usah lagi melakukan usaha, karena pada saat ilusi Anda mulai terkuak, Anda mulai berhadapan dengan hal-hal yang tidak dapat diuraikan dengan kata-kata, dan hal itu bernama kebahagiaan. Segala sesuatu berubah dan Anda mulai kecanduan akan penyadaran. Ada cerita mengenai seorang murid yang menemui gurunya dan berkata, "Dapatkah guru memberikan saya suatu kata kebijaksanaan? Dapatkah guru memberitahu kepada saya sesuatu yang dapat menuntun saya menjalani hidup saya?" Hari itu merupakan hari berdiam diri untuk merenungkan bagi guru itu. Karena itu dia mengambil secari kertas dan menulis penyadaran. Ketika sang murid membaca tulisan itu, dia berkata, "Ini terlalu singkat. Dapatkah guru menguraikannya lebih banyak?" Kemudian guru itu meminta kembali kertas yang dia berikan dan menulis penyadaran, penyadaran, penyadaran. Sang murid bertanya, "Ya, tetapi apa artinya?" Guru itu mengambil lagi kertas tadi dan menulis penyadaran, 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 artinya penyadaran. Itulah artinya mengamati diri Anda sendiri. Tak seorang pun dapat menunjukkan bagaimana cara melakukan hal itu. Karena dengan memberitahu caranya, dia akan memberi Anda suatu teknik. Dengan demikian, dia akan memprogram Anda. Bila Anda berbicara dengan seseorang, apakah Anda menyadari pembicaraan Anda atau Anda melarutkan dan menghanyutkan diri Anda ke dalam pembicaraan itu? Bila Anda merasa marah kepada seseorang, apakah Anda menyadari bahwa Anda sedang marah atau Anda hanya tenggelam di dalam kemarahan Anda? Kemudian jika Anda mempunyai waktu, apakah Anda akan merenungkan pengalaman Anda dan berusaha untuk memahami pengalaman tersebut? Dari mana datangnya kemarahan itu? Apakah yang memunculkan kemarahan itu? Saya tidak mengetahui cara lain untuk mencapai penyadaran. Anda hanya dapat mengubah apa yang Anda mengerti. Hal yang tidak Anda mengerti dan tidak Anda sadari, Anda tekan ke alam bawah sadar Anda. Anda tidak berubah, tetapi bila Anda menyadarinya, hal itu akan berubah. Kadang-kadang saya bertanya, apakah pertumbuhan dalam penyadaran merupakan sesuatu yang berlangsung secara bertahap atau sesuatu yang terjadi secara mendadak? Ada beberapa orang beruntung yang menemukan penyadaran itu cepat kilat. Mereka tiba-tiba saja mengalami penyadaran. Ada orang-orang yang tumbuh sedikit demi sedikit menuju penyadaran, perlahan-lahan, setahap demi setahap, makin lama makin meningkat. Mereka mulai melihat berbagai hal. Ilusi mulai terkuak, fantasi mulai terkelupas, dan mereka mulai berhadapan dengan kenyataan-kenyataan. Tidak ada hukum umum mengenai proses penyadaran. Ada suatu cerita yang terkenal mengenai seekor singa yang bertemu dengan sekelompok domba, dan dengan penuh keheranan singa itu menemukan seekor singa hidup bersama kawanan domba tersebut. Singa itu dibesarkan oleh kawanan domba itu sejak bayi. Singa itu mengembik seperti domba dan berlari berputar-putar seperti domba. Singa itu langsung mendekati singa yang dibesarkan oleh domba. Dan ketika singa yang dibesarkan oleh domba itu berdiri di hadapan singa yang sejati, seluruh tubuhnya menggigil ketakutan. Singa itu bertanya kepada singa yang dibesarkan oleh domba, "Apa yang kamu lakukan di antara domba-domba itu?" Dan singa yang dibesarkan oleh domba itu menjawab, "Aku ini seekor domba." Dan singa itu menjawab, "Bukan, kamu bukan seekor domba. Kamu harus ikut denganku." Singa itu membawa singa yang dibesarkan oleh domba itu ke suatu kolam dan berkata, "Lihatlah dirimu." Dan ketika singa yang dibesarkan oleh domba itu melihat pantulan dirinya di permukaan kolam, dia mengaum sekuat tenaga. Pada saat itu dia mengalami transformasi. Dia mengalami perubahan makna dirinya. Sejak saat itu dia bukan lagi singa yang merasa dirinya sebagai domba. Dia sudah berubah menjadi singa sejati. Bila Anda beruntung dan bila Tuhan berbaik hati kepada Anda, atau bila Anda dianugerahi berkat ilahi,
Anda dapat mempergunakan ungkapan teologis apapun juga. Mungkin secara tiba-tiba Anda mengalami siapa jati diri Anda sesungguhnya, dan Anda akan menjadi seorang yang benar-benar lain. Anda tidak pernah menjadi seperti diri Anda sebelumnya. Tidak pernah. Tidak ada lagi yang akan dapat mempengaruhi diri Anda, dan tidak seorang pun yang dapat menyakiti Anda lagi. Anda tidak gentar menghadapi siapapun atau apapun. Kejadian yang luar biasa, bukan? Anda akan hidup seperti seorang raja, seperti seorang ratu. Keadaan seperti ini yang disebut kehidupan seperti anggota keluarga raja. Anda tidak lagi terpengaruh oleh hal-hal yang sia-sia seperti mengusahakan supaya potret Anda dimuat di surat kabar atau mempunyai banyak uang. Semua itu merupakan setumpuk sampah yang tidak ada artinya lagi bagi Anda. Anda tidak takut kepada siapapun karena Anda benar-benar puas sekalipun Anda tidak berarti apa-apa bagi orang lain. Anda tidak lagi terpengaruh oleh keberhasilan atau kegagalan. Semua itu tidak berarti bagi Anda. Penghormatan, penghinaan tidak berarti apa-apa. Bila Anda melakukan hal yang konyol sekalipun, tidak berarti apa-apa bagi Anda. Merupakan suatu keadaan yang sangat menyenangkan, bukan? Beberapa orang mencapai keadaan itu dengan susah payah, selangkah demi selangkah, berminggu-minggu, berbulan-bulan, melalui kegiatan penyadaran diri. Tetapi saya akan menjanjikan sesuatu bagi Anda. Saya belum pernah bertemu dengan orang yang menyediakan waktu untuk menyadari dirinya dan tidak merasakan perubahan dalam dirinya dalam jangka waktu beberapa minggu. Kualitas hidup mereka berubah sehingga mereka tidak harus tergantung pada kepercayaan mereka lagi. Mereka menyadari bahwa mereka berbeda. Mereka menunjukkan reaksi yang berbeda. Dalam kenyataan, mereka lebih sedikit bereaksi dan lebih banyak beraksi. Anda akan menjadi jauh lebih bersemangat, jauh lebih bergairah hidup. Orang-orang berpendapat bahwa jika mereka tidak lagi merasakan kebutuhan yang kuat di dalam diri mereka, maka mereka akan merasa diri mereka seperti kayu yang sudah mati. Tetapi dalam kenyataan tidak seperti itu. Mereka telah kehilangan ketegangan hidup mereka. Bebaskan diri Anda dari ketakutan dan kegagalan, dari ketegangan mengenai keberhasilan, dan Anda akan menjadi diri Anda sendiri. Lepaskan ketegangan Anda, bersantailah. Dengan demikian, Anda dapat melaju. Itulah yang akan terjadi dengan hidup Anda. Ada suatu ungkapan yang indah dari Transu, orang bijaksana dari Cina, yang saya pelajari untuk digunakan dalam menghadapi masalah hidupku. Ungkapan itu berbunyi, bila seorang pemanah membidik sasaran tanpa memikirkan hadiah apa yang akan dia peroleh, dia memanfaatkan seluruh kemampuannya untuk membidik sasaran dengan tepat. Tapi jika dia membidik sasaran untuk memenangkan hadiah sabuk tembaga, dia sudah merasa gelisah. Jika dia membidik sasaran untuk merebut hadiah emas, penglihatannya akan terganggu. Dia akan melihat seakan-akan ada dua sasaran panah. Pikirannya kacau, keterampilannya tidak berubah. Tetapi hadiah dipikirkannya membuat perhatiannya terpecah. Dia terserap oleh hadiah yang akan didapatnya. Dia lebih banyak memikirkan kemenangan daripada membidik sasaran. Dan keinginannya untuk menang menguras habis tenaganya. Gambaran seperti itu merupakan keadaan yang melanda banyak orang dewasa ini, bukan? Bila Anda hidup bukan untuk sesuatu tertentu, Anda dapat memanfaatkan seluruh kemampuan Anda. Anda dapat memanfaatkan seluruh tenaga Anda. Anda merasa tidak tegang, santai. Anda tidak peduli apakah Anda menang atau Anda kalah. Sekarang Anda menyadari kehidupan yang manusiawi. Itulah kehidupan manusiawi. Itulah arti kehidupan yang sesungguhnya. Hal itu hanya Anda dapat temu melalui penyadaran. Hal itu hanya dapat Anda temukan melalui penyadaran. Dan dalam penyadaran Anda akan memahami bahwa kehormatan tidak punya arti apa-apa. Kehormatan hanya merupakan kesepakatan hidup masyarakat yang tidak tertulis, cuma itu. Karena itulah para mistik dan para nabi tidak mempersoalkan hal itu sama sekali. Kehormatan atau nama buruk tidak mempunyai arti apa-apa bagi mereka.
Mereka hidup dalam dunia mereka sendiri, dunia tempat orang-orang yang sudah bangun, yang sudah mengalami penyadaran. Keberhasilan atau kegagalan tidak berarti apa-apa bagi mereka. Mereka memiliki suatu sikap. Seseorang pernah berkata, 3 hal yang paling sulit dicapai oleh manusia bukanlah prestasi fisik atau keberhasilan intelektual. Seseorang pernah berkata, 3 hal yang paling sulit dicapai oleh manusia bukanlah prestasi fisik atau keberhasilan intelektual. Hal yang paling sulit untuk dicapai manusia adalah: pertama, membalas kejahatan dengan kebaikan. Kedua, menerima orang-orang yang terbuang. Ketiga, mengakui bahwa Anda salah. Tetapi ketiga hal itu merupakan hal yang paling mudah untuk dilakukan di dunia ini jika Anda tidak mengidentifikasikan diri dengan peran-peran Anda. Anda dapat mengatakan pengakuan seperti "saya memang salah". Bila kamu mengenal diri saya lebih baik, kamu akan menyadari betapa banyaknya saya melakukan kesalahan. Apakah yang dapat kamu harapkan dari saya? Tetapi bila saya tidak mengidentifikasikan diri saya dengan aspek-aspek peran-peran saya, Anda tidak dapat melukai diri saya. Pada awalnya, proses pengondisian yang Anda alami di masa lalu akan mempengaruhi diri Anda, dan Anda akan merasa tertekan dan cemas. Anda akan merasa sedih, menangis, dan seterusnya dan seterusnya. Sebelum mengalami pencerahan, saya bisa merasa tertekan. Sesudah mengalami pencerahan, saya tetap merasa tertekan. Tetapi ada bedanya. Saya tidak lagi mengidentifikasikan diri dengan perasaan tertekan itu. Dapatkah Anda menyadari betapa besarnya perbedaan itu? Anda keluar dari diri Anda sendiri dan Anda memandang perasaan tertekan itu sebagai penonton, dan Anda tidak mengidentifikasikan diri dengan perasaan tertekan tersebut. Anda tidak melakukan sesuatu untuk menghilangkan perasaan tertekan itu. Anda merasa benar-benar siap untuk melanjutkan perjalanan hidup Anda, dan perasaan itu berlalu dari hidup Anda dan menghilang. Bila Anda tidak mengetahui apa artinya semua itu, Anda benar-benar mempunyai sesuatu yang Anda tunggu-tunggu, dan kecemasan. Kecemasan akan hadir dalam hidup Anda, tapi Anda tidak akan terganggu. Betapa aneh, Anda merasa cemas, tetapi Anda tidak merasa terganggu. Merupakan paradoks, bukan? Anda membiarkan awan mendung itu masuk ke dalam hidup Anda karena semakin Anda mencoba untuk melawannya, semakin besar kesempatan yang Anda berikan kepadanya untuk mempengaruhi diri Anda. Anda ingin mengamati berlalu dari hidup Anda. Anda dapat merasa bahagia dalam kecemasan Anda. Hal yang gila, bukan? Anda dapat merasa bahagia pada saat merasa tertekan, tetapi Anda tidak mungkin mempunyai pandangan yang salah mengenai kebahagiaan. Apakah Anda berpendapat bahwa kebahagiaan itu sama dengan kegembiraan yang meluap-luap atau getaran perasaan yang kuat? Keadaan itu yang membuat Anda merasa tertekan. Tidakkah orang memberitahu Anda merasa getaran perasaan yang kuat? Memang benar demikian, tetapi demikian Anda sedang mempersiapkan jalan untuk perasaan tertekan yang akan Anda alami berikutnya. Anda merasakan getaran perasaan yang kuat, tetapi Anda juga membawa kecemasan yang tersirat di baliknya. Bagaimana saya dapat mempertahankan kegembiraan yang meluap-luap itu? Itu bukanlah kebahagiaan, itu adalah kecanduan. Saya bertanya-tanya, ada berapa banyak orang yang tidak kecanduan yang membaca buku ini? Bila Anda sama seperti orang-orang pada umumnya, maka jumlahnya sedikit, sangat sedikit. Jangan menganggap rendah kepada pecandu alkohol atau pecandu obat bius. Mungkin Anda sama kecanduannya seperti mereka. Pada kesan pertama, saya menangkap suatu gambaran mengenai dunia baru ini. Sangat menakutkan. Saya memahami apa artinya hidup sendiri. Tidak ada tempat untuk menyandarkan kepala, untuk beristirahat. Membiarkan setiap orang bebas dan membebaskan diri sendiri, tidak menjadi orang istimewa bagi siapapun, dan mencintai setiap orang. Karena cinta memang demikian. Cinta bersinar pada yang baik dan pada yang buruk. Sama saja,
Cinta menurunkan hujan bagi orang-orang suci dan juga bagi orang-orang berdosa sama saja. Mungkinkah bagi bunga mawar untuk berkata, saya akan memberikan keharuman saya bagi orang-orang baik yang mencium saya, tetapi saya tidak akan memberikan kepada orang-orang jahat? Atau mungkinkah sebuah lampu berkata, saya akan memberikan cahaya kepada orang-orang yang baik dalam ruangan ini, tetapi saya tidak akan memberinya kepada orang-orang jahat? Atau sebatang pohon berkata, saya akan meneduhi orang-orang baik yang beristirahat di bawah naungan saya, tetapi saya tidak akan memberikan pada orang jahat. Contoh-contoh di atas menunjukkan arti cinta. Penjelasan seperti itu sebenarnya sudah disediakan di hadapan kita dalam agama. Namun, kita tidak pernah peduli untuk melihatnya karena kita tenggelam dalam pengertian cinta yang biasa dikenal dalam budaya kita melalui lagu-lagu dan puisi-puisi cinta. Semua itu benar-benar bukan cinta. Semua itu adalah lawan dari cinta. Semua itu merupakan keinginan untuk menguasai dan memiliki, merupakan manipulasi dan ketakutan dan kecemasan, dan bukan cinta. Kita diberitahu bahwa cinta adalah corak kulit yang halus, tempat berlibur. Bukan itu yang disebut cinta. Tetapi kita mempunyai cara yang sangat halus terselubung untuk membuat kebahagiaan kita tergantung kepada benda-benda lain, baik yang ada di dalam diri kita maupun yang ada di luar dari diri kita. Kita mengatakan, saya menolak untuk bahagia sebelum neurosis saya hilang. Saya mempunyai kabar baik bagi Anda. Anda dapat bahagia sekarang juga dengan neurosis Anda. Anda mungkin menginginkan kabar yang baik lagi. Hanya ada satu alasan mengapa Anda tidak mengalami yang di India disebut sebagai anan atau kebahagiaan. Hanya ada satu alasan mengapa Anda tidak mengalami kebahagiaan pada saat ini. Dan hal ini terjadi karena Anda memikirkan dan memusatkan perhatian Anda pada hal-hal yang tidak Anda miliki. Jika tidak demikian, Anda akan mengalami kebahagiaan. Anda memusatkan perhatian Anda pada hal-hal yang tidak Anda miliki. Padahal saat ini Anda memiliki segala sesuatu yang Anda perlukan untuk bahagia. Salah satu nabi berbicara secara sederhana kepada orang-orang awam, kepada orang-orang yang kelaparan, kepada orang-orang yang miskin. Dia menyampaikan kabar baik. Yang menjadi persoalan adalah terserah kepada Anda untuk menerima atau tidak. Tetapi siapakah yang mendengarkan dia? Tidak ada seorang pun tertarik. Mereka semua tertidur.